Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajarannya, alhamdulillah mulai pelajarannya. Hari ini ada topik. Alhamdulillah kalau lengkap semua. Mari juga kompetensi yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah mengidentifikasi teks tersebut tentang cara melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Terus diantaranya ini menentukan tujuan teks itu apa, kemudian menentukan jenis teks tersebut. Kemudian yang hitam dan merah ini yang akan kita lakukan untuk kegiatan hari ini. Tujuannya apa? Supaya secara mandiri kalian itu bisa menentukan tujuan teks tersebut. Kemudian yang kedua, secara mandiri kalian bisa menentukan jenis teks tersebut. Apa ini? Memanfaatkan gambar tersebut. Ini yang pertama gambar apa? Makanan yang gosong, betul. Kemudian yang kedua, HP yang besar. Kira-kira kenapa makanan itu sampai gosong? Siapa yang tahu? Karena tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian kenapa ini? HP-nya sampai gosong. Terus ada orang yang terluka parah ini kalau nggak salah sampai meninggal. Karena HP-nya meledak dia. Kenapa sampai meledak? Ya, karena tidak menggunakannya dengan benar. Kalau ini tidak melakukannya juga tidak. Nah, seperti itu ya. Lalu, jadi ini kalau seperti ini berarti dia melakukannya asal-asalan ya? Nah, terus yang ini juga? Ini bisa melakukannya secara benar. Tadi kan contoh yang besar. Sekarang ini adalah contoh gerakan soal yang sudah kalian lakukan sehari-hari. Benar nggak? Nah, kalau seandainya satu ini saya hilangkan, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak selamanya. Ya karena ini merupakan tata cara. Kalau tata cara itu harus dilakukan dengan benar itu. Kemudian contoh yang kedua sama nggak dengan yang ini? Apa ini? Apa? Yang terasa origami, betul sekali. Kalau origami ini, kalau kalian menghilangkan nomor 3 misalkan, boleh atau enggak? Jadi enggak? Enggak jadi, enggak akan jadi origami. Judul yang tepat apa? Kalau sesuai dengan teks tersebut. Iya, maka berarti apa? Tata cara apa? Membuat kayak cara sholat atau melaksanakan sholat dengan benar. Kalau yang judul nomor 2, cara membuat dari kira-kira yang pertama tujuannya betul sekali. Tujuannya adalah untuk memandu. Jadi caranya adalah seperti itu. Nah, nanti setelah ini Pak Dana akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Nah, hitung dari sini. Nah, semua. 1, 2, 3. Nah, silakan membentuk kelompok. Lembar teks ini adalah lembar kerja kalian untuk dikerjakan secara kelompok, diskusikan. Ini ada 3 teks, dengan kelompoknya ada 5. Saya bagi. Ini teks 1, khusus mengerjakan teks 1. Teks 2, teks 3, teks 1, teks 2. Gitu. Nah, sambil mengerjakan, nanti cepat-cepatan. Jadi ada yang maju satu perwakilan, nanti menempel di sini. Saya buatkan tabel dulu tadi, ya kan? Tapi didiskusikan dulu. Jadi ada jawaban di lembarnya, ada jawaban di
sini. Jadi per kolom. Jadi nanti saya bagikan karena ini lampunya ada 4, saya bagikan kertas post-it ini namanya. Kertas post-it ini ada 4. Itu ya. Nanti saya tulis per teks di situ. Jadi gitu. Saya bagian. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ini khusus teks 1 di situ ada lembar jawabannya. Ini warnanya hijau khusus yang kelompok 1 ada 4. Nih, itu sudah nanti lanjut Bapak tulis. Ini kelompok 2 warnanya. Silakan diskusi. Kalau diskusi itu berarti saling kalau ada yang bertanya tentang soalnya itu silakan. Iya, yang ini nanti. Ya berarti kelompok 1 sudah, ayo. Nah, terus tempelkan. Ya nggak apa-apa situ, itu betul. Karena sama teksnya ya. Teks, kamu teks tidak? Judul itu. Ya betul itu. Terus saya yang lain. Ayo. Perwakilan satu-satu aja. Kamu teks coba. Sudah berapa itu? Jadi jawaban yang ditempel di situ harus sama dengan jawabanmu. Ini isi kelompok 1 sini. Terus kelompoknya ditulis. Kelompok 2 dibuat. Ini koreksi. Ayo kita koreksi. Jawaban kalian yang ada di sini, sedangkan kalian di sini. Kalau memang itu tidak sesuai dengan jawabannya, silakan ditanyakan dulu. Siapa tahu nanti masih bisa didengarkan, ya kan? Kalau bahasa Indonesia itu yang penting masih ada kata kunci yang benar pas itu kalau bahasa Indonesia, ya kan? Nah, sekarang yang ini teks 1 yang memegang teks 1. Perhatikan. Judulnya adalah tata cara bermain angklung. Dan yang satunya cara memainkan angklung. Dari teks itu berarti adalah jawabannya ada nggak? Ini ada kata kuncinya memainkan angklung nggak? Ada. Berarti otomatis ini benar. Nah, silakan. Sekarang ini termasuk jenis teks apa? 1 memainkan sesuatu. Ini juga memainkan sesuatu, betul nggak? Betul. Teks 3-nya cara melakukan gerakan tarik tortor. Yang satunya mempelajari tarik tortor. Sama atau enggak? Enggak. Berarti karena ini masih ada kata tarik tortor, berarti kata kuncinya apa kegiatannya masih ada, berarti ini masih dapat nilai, enggak salah. Hanya saja kata mempelajari itu bukan termasuk mempelajari sama melakukan itu sama atau enggak? Tidak. Kalau cara melakukan itu berarti kita harus mengikuti langkah yang mempelajari cuma baca. Tujuannya adalah memandu, yang satunya
Yang orange ini tata cara. Memandu sama tata cara. Jadi tujuan itu harus jelas. Memandu. Kalau tata cara itu masih apa? Belum jelas. Belajar apa itu namanya? Teks prosedur. Kita belajar tujuannya. Kemudian kita belajar apa? Jenisnya. Terus persamaannya. Kita berarti disuruh apa? Mempelajari teks prosedur itu. Disuruh melakukan sesuatu dengan benar. Kalau sampai itu dihilangkan salah satu akan terjadi kesalahan. Kesalahan itu berakibat fatal, benar. Tadi apa? Pertama kosong, main HP, karena saya berlebihan mengerja. Apa itu namanya? Tiap kelompok saya bagikan sebuah ini namanya apa? Ini namanya apa? Emoji. Nah, kalau dalam bahasa sekarang namanya emoji. Ini ada emoji cenderung ini kita berikan salah, itu ya, tidak tepat. Sedangkan yang emoji jempol dua kemudian tertawa ini menunjukkan satu ini benar, gitu ya. Satu kelompok akan mendapatkan dua, gitu. Nanti instruksinya silakan dipilih benar atau salah. Mempelajari tentang langkah-langkah itu berisi tujuan. Tujuannya apa? Melakukan, membuat, menggunakan, memainkan sesuatu. Baca. Terus itu harus dilakukan secara berurutan. Kalau sudah berurutan, itulah yang dinamakan dengan komunikasi teks prosedur itu apa? Ini tujuan teks prosedur apa? Tujuan baca yang keras, Mas Arif, baca yang keras. Untuk membantu atau memandu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat atau dengan kata lain. Tujuan penulis teks prosedur yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Ya, berarti benar nggak jawaban kalian tadi? Benar kan? Ada kata kunci saya mulai lagi gitu. Memandu. Iya. Kemudian apa yang berani baca? Ya, Desi, silakan. Saya tanya, melakukan sesuatu contohnya apa? Yang keras, jawab. Ya, keras. Ya, cara melakukan tari motor. Kemudian cara membuat sesuatu. Mana Mbak? Betul. Membuat tas dari kain. Sekarang cara menggunakan sesuatu. Ya, sekarang pasnya. Apa? Cara? Yang keras. Cara memainkan angklung, benar nggak? Kurang tepat, karena ini menggunakan apa? Yang lain, ayo. Siapa? Ayo. Cara menggunakan handphone dengan baik. Jadi tadi kurang tepat, tapi harus berani tampil dulu. Sekarang yang terakhir, cara memainkan sesuatu. Siapa yang bisa? Cara memainkan alat musik. Nah, inilah dasarnya kita gunakan benar dan salah. Coba. Ini penguatan kalau sampai kalian bisa hampir berapa ya? 90% bisa menjawabnya. Berarti ini tercapai sudah kalian belajar tentang jenis teks prosedur. Gambaran di bawah ini termasuk dalam jenis teks prosedur yang mana? Dicocokkan tulisan dengan gambarnya di laris-larisnya kayaknya gitu. Saya ini harganya berapa? 7.000. Enak enggak? Nah, ini
emosinya. Jangan itu juga. Ayo, ayo, ini mau ini. Ya, ini dengan ini salah. Yang betul apa? Cara membuat sesuatu. Tepuk tangan kita. Kamera. Sama dengan judulnya. Ayo, cocok nggak? Dengan judulnya cocok nggak? Ya, jawabannya adalah cocok berarti ya. Ini tepuk tangan berdua. Ya, dengan cocok nggak dengan judulnya cara membuat sesuatu? Ayo angkat. Ayo angkat, cocok atau enggak? Ini nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. 1, 2, 3 angkat. Jawabannya adalah yang ini. Ya, semua. Kenapa? Sengaja saya kasih satu. Kemarin saya kasih tulisan terakhir itu salah, ya kan? Itu berupa tips, tapi yang ini bukan prosedur. Ini adalah percobaan. Nanti minggu depan kita pelajari membedakan antara prosedur dengan percobaan. Bedanya sedikit saja ya, sedikit saja. Bedanya kalau prosedur itu diikuti langkahnya satu persatu, tetapi tidak harus ada hasilnya. Nanti diikuti saja hasilnya, nanti ikuti. Sedangkan ini ada eksperimennya. Ya enggak? Gitu. Kalau ini sampai tidak berhasil, maksudnya dulu belajar tes prosedur jenis tujuannya dengan baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak ada. Di rumah silakan cari produk seperti ada misalkan obat itu ada tata cara gitu ya. Kemasannya yang dibawa ke sini minimal 1 orang 1 gitu ya. Besok hari apa? Jumat dibawa. Jadi silakan dicari. Boleh remor itu boleh. Itu kan ada tata caranya kan. Yang penting membuat prosedur kemasannya itu ya. Silakan dibawa. Kita nanti akan belajar ternyata di sehari-hari kita itu melakukan prosedur ini. Kalau tidak nanti akan tadi fatal. Gitu ya. Jadi cuma kemasannya. Yang penting ada prosedurnya. Nah, kalau ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Ya ada, sudah jelas?